Segera kita akan membaca satu ayat di dalam kebenaran firman Tuhan, merupakan salah satu maksud dari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Salah satu maksud dan tujuan Tuhan untuk datang ke dalam dunia ini, yaitu kita akan baca dalam Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-17. Dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-17 dalam Alkitab terjemahan lama berkata sebagai berikut. Maka datanglah ia memberitakan kabar kesukaan dari hal perdamaian kepada kamu yang jauh dan perdamaian kepada orang yang dekat. Terima kasih. Puji Tuhan, silakan duduk. Firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar pada pagi hari ini adalah suratan dari Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Efesus. Efesus artinya terpuji. Jemaat Efesus ini telah dibangun dengan pengajaran Rasul dan Nabi. Atau dengan kata lain bahwa jemaat Efesus ini telah dibangun dengan pengajaran yang diwahyukan oleh Tuhan. Sebab itu Paulus katakan dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-20, dibangunkan di atas Allah segala rasul dan nabi-nabi. Dibangunkan di atas Allah segala rasul dan nabi-nabi. Maka batu penjurunya itulah Kristus Yesus sendiri. Batu penjurunya itulah Kristus Yesus sendiri. Jemaat yang ada di Efesus dibangun dengan pengajaran Rasul, Nabi, yaitu pengajaran yang diwahyukan oleh Tuhan. Sebagaimana ketegasan Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Setelah dia melihat bagaimana jemaat yang ada di Galatia mulai terpengaruh dengan Injil yang lain. Yang kata Paulus itu sebenarnya bukan Injil. Tetapi ada orang yang mengharukan jemaat yang ada di Galatia ini. Sehingga Paulus harus berterus terang dalam Galatia 1 ayat 11-12. Aku tegaskan kepadamu. Aku maklumkan kepadamu, hai saudara-saudara, bahwa Injil yang kuberitakan bukan pendapatan manusia. Bukan ia itu kupelajari dari manusia. Melainkan wahyu daripada Yesus Kristus. Dan pengajaran ini jugalah yang disampaikan atau diberitakan Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia, Efesus. Jadi jemaat Efesus ini dibangun dengan pengajaran yang diwahyukan oleh Tuhan. Sehingga iman mereka boleh bertumbuh. Tetapi seiring waktu yang berjalan, Bapak Ibu Saudara, kemanisan dunia yang mempengaruhi akan jemaat yang ada di Efesus ini. Sehingga mereka mulai tertidur rohani. Bahkan ada yang sampai mati rohani. Sehingga Paulus nasihatkan dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-14. Itulah sebabnya kata firman. Bangunlah hai engkau yang tidur. Bangkitlah dari antara orang mati. Maka Kristus akan bercahaya atasmu. Berarti jemaat yang ada di Efesus ini ada yang mulai tertidur rohani. Bahkan ada yang sudah mati rohani. Tapi jemaat Efesus ini boleh bersyukur. Karena selain Rasul Paulus yang menasihatkan kehidupan rohani mereka, ternyata bahwa jemaat Efesus ini juga melalui Rasul Yahya dalam Wahyu pasal yang kedua dan pasal yang ketiga, dari ketujuh sidang jemaat yang dinasihatkan oleh Tuhan melalui Rasul Yahya, ternyata salah satu yang dinasihatkan oleh Tuhan adalah jemaat Efesus ini. Apakah yang mengakibatkan mereka tertidur bahkan mati rohani? Yaitu ternyata mereka telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Dalam Wahyu 2 ayatnya yang keempat, Aku yaitu Tuhan
jemaat yang ada di Efesus ini. Yaitu engkau sudah meninggalkan Yaitu engkau sudah meninggalkan kasih-Mu kasihmu yang mula-mula. yang mula-mula. Orang yang mengalami kasih yang mula-mula suatu hal yang luar biasa. Selalu saya katakan, jangankan hanya hujan, badai pun diterobosi. Karena ada kasih terhadap Tuhan, ada kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Tapi manakala kasih mula-mula ini hilang, sama dengan jemaat yang ada di Efesus. Jangankan hujan, gerimis pun mulai alasan Tuhan saja yang tahu. Hati saya ada di gereja, tapi tubuhnya ada di rumah. Ini Bapak Ibu Saudara, tanda-tanda mulai tertidur rohani. Karena kalau kita tidak lagi berdoa kepada Tuhan, doa adalah nafas bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita mulai jarang berdoa, maka kita akan tertidur rohani. Dan kalau kita tidak lagi berdoa sama sekali, maka kematian rohani itu akan menimpa kehidupan kita. Bersyukur jemaat yang ada di Efesus ini dinasihati oleh Paulus, dinasihati juga oleh Tuhan lewat Rasul Yahya. Dan apa yang dikatakan di dalam ayat pembacaan pokok kita pada pagi hari ini. Maka datanglah ia besar berarti Tuhan, memberitakan kabar kesukaan dari hal perdamaian kepada kamu yang jauh dan perdamaian kepada orang yang dekat. Jadi kita lihat Tuhan datang memberitakan kabar perdamaian, kabar kesukaan dari hal perdamaian. Pertama kepada orang yang jauh dan kepada orang yang dekat. Yang dimaksud dengan orang jauh sama dengan jemaat yang ada di Efesus. Sama juga dengan Bapak, Ibu, saya dan saudara. Jadi yang dimaksud dengan orang jauh adalah orang yang di luar Israel. Karena kalau kita perhatikan dalam Amos pasal 2 ayat yang ketiga, dari antara segala bangsa yang ada di dalam dunia ini, hanya kamu, hanya umat Israel yang dikenal oleh Tuhan. Dari segala bangsa yang ada di atas bumi, hanya kamu yaitu umat Israel yang dikenal oleh Tuhan. Maka sebab itu juga aku akan membalas kepadamu segala kejahatanmu. Jadi kita perhatikan, mereka disebut sebagai orang dekat. Di luar Israel itu disebut sebagai orang yang jauh. Dan Bapak Ibu Saudara, bagaimana Paulus mengungkapkan tentang ia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, memberitakan kabar kesukaan dari hal perdamaian kepada orang yang jauh, yaitu di luar Israel, dan kepada orang yang dekat. Karena dia telah memperdamaikan orang yang jauh, seperti jemaat Efesus, seperti Bapak, Ibu, saya dan saudara yang digolongkan orang jauh sudah didekatkan oleh darah Kristus. Karena tadi di luar Israel tidak berpengharapan, berarti tidak ada keselamatan. Tapi dengan darah Kristus, kalau kita baca mulai ayat yang ke-11 dalam pembacaan tadi Efesus 2 ayat 11 sampai 13. Sebab itu Ingatlah bahwa dahulu kamu pada akhirnya kafir. Pada dahulu kita adalah orang kafir adanya. Dan dikata tiada bersunat oleh orang yang dikatakan bersunat, yang pada lahirnya dibuat dengan tangan. Tatkala itu kamu jauh daripada Kristus. Tatkala itu kamu, Bapak, Ibu, saya dan saudara jauh daripada Kristus. Asing daripada hak orang Israel. Asing dari hak orang Israel. Dan orang asing di dalam perjanjian yang dijanjikan itu. Orang asing di dalam perjanjian yang dijanjikan itu Dengan tiada berpengharapan. tidak punya pengharapan. Dan dengan tiada bertuhan di dalam dunia ini. Tidak bertuhan di dalam dunia ini. Tetapi di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu berjauhan, Di dalam Kristus Yesus tadinya kita berjauhan, sekarang sudah didekatkan oleh darah. sudah didekatkan oleh darah Kristus. Ayat selanjutnya bagaimana Paulus mengungkapkan dia telah merobohkan dinding pemisah
dinding penyekat antara yang jauh dan antara yang dekat. Dengan darahnya, dengan kematiannya. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita rayakan hari kelahirannya di bulan Desember ini, hari kematiannya, hari kebangkitannya. Karena dengan kematiannya, ayat 14 sekali lagi, dia telah merobohkan dinding pemisah. Ayat 14 kita baca. Karena dia sendiri menjadi perdamaian kita. Ia sendiri, Tuhan Yesus sendiri menjadi perdamaian kita. Dia menjadikan dua pihak itu satu. Menjadikan dua pihak yang jauh dan dekat itu menjadi satu. Dan merobohkan dinding penyekat yang di tengah. Merobohkan dinding penyekat atau dinding pemisah yang di tengah. Yaitu perseteruan itu dengan menyerahkan tubuhnya. Dengan menyerahkan tubuhnya. Dengan kematiannya. Sehingga bagaimana Paulus mengungkapkan kepada jemaat yang ada di Roma arti daripada kematian dan kebangkitan Kristus. Dalam Roma pasalnya yang ke-4 ayat yang ke-25. Kematiannya untuk dosa kita. Kebangkitannya untuk membenarkan kehidupan kita. Jadi dosa kita dihapuskan dan kita dibenarkan. Roma 4. Yaitu yang telah diserahkan karena segala dosa kita. Yang telah diserahkan karena segala dosa kita. Dan yang dibangkitkan karena sebab hal membenarkan kita. Yang dibangkitkan karena sebab hal membenarkan kita. Dan itu kita alami sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Pada waktu kita dimasukkan ke dalam air, kita dikuburkan, kita mengalami kematian bersama-sama dengan Kristus. Dan pada waktu itu juga kita naik daripada air baptisan, kita dibangkitkan bersama dengan Kristus. Artinya kita mengambil kematian, ambil bagian dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Kolose 2 ayatnya yang ke-12. Maka kamu dikuburkan sertanya di dalam baptisan. Kamu dikuburkan. Jadi pada waktu kita dimasukkan ke dalam air, kita dikuburkan bersama dengan Kristus. Dan di dalam baptisan itulah kamu dibangkitkan juga sertanya. Sampai situ. Di dalam baptisan pada waktu kita keluar dari dalam air, kita dibangkitkan beserta dengan Dia. Sehingga kita disucikan oleh kebenaran firman Tuhan melalui baptisan air ini. Efesus 5 ayatnya yang ke-26. Ayat yang ke-26. Supaya ia mengkuduskan sidang itu setelah disucikannya dengan baptisan air oleh firman Allah. Jadi kita disucikan, dikuduskan. Karena kita telah mengambil bahagian di dalam kematian. Di mana karena dosa kita dia mati. Dan kita mengambil bahagian di dalam kebangkitan untuk dibenarkan bersama-sama dengan Kristus. Dan untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berlakulah apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis dalam Yahya 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia, termasuk Bapak Ibu, saya dan saudara. Dan kembali kepada ayat yang kita baca tadi, maka datanglah ia memberitakan kabar kesukaan dari hal perdamaian. Saudara, damai itu adalah aman, tentram, tenang, keadaan tidak bermusuhan atau rukun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi datanglah ia memberitakan kabar perdamaian. Dan biarlah itu bukan hanya sekedar kabar. Tapi benar-benar kita mengalami kedamaian itu. Sehingga salah satu khotbah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang kata bahagia adalah yang mendamaikan. Dalam Matius 5 ayatnya yang ke-9. Berbahagialah segala orang yang mendamaikan orang. Berbahagialah segala orang yang mendamaikan orang. Karena mereka itu akan disebut anak-anak Allah. Karena mereka itu disebut sebagai anak-anak Allah. Karena hari-hari terakhir ini kadangkala orang tidak menyadari bukan lagi mendamaikan orang, tetapi membuat perselisihan,
membuat ada ketidaksenangan antara satu dengan yang lain. Tapi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita harus menyimak apa yang dikatakan oleh Tuhan. Bahwa Ia datang memberitakan kabar kesukaan dari hal perdamaian. Dan biarlah itu boleh menjadi bahagian di dalam kehidupan kita. Karena memang Tuhan inginkan sebagaimana nasihat Paulus, seboleh-bolehnya kita harus berdamai. Bukan membuat satu kebencian antara satu dengan yang lain. Roma pasal yang ke-12 ayat 17 dan 18. Rum 12 ayat 17-18. Jangan membalas kejahatan orang dengan kejahatan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Pikirkanlah barang yang baik Pikirkanlah barang yang baik di dalam pemandangan orang sekalian. dalam pemandangan orang sekalian. Jikalau boleh, dengan seboleh-bolehnya, daripada pihak kamu, hendaklah kamu berdamai dengan orang sekalian. Tapi kadang-kala jari-jari kita, saudara, membuat tidak ada damai. Tapi firman Tuhan sekali lagi berkata bahwa Dia datang memberitakan kabar kesukaan dari hal perdamaian. Dan biarlah itu juga menjadi milik dan bahagian di dalam kehidupan kita. Karena kita perhatikan juga apa yang disuratkan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Dalam 2 Korintus 13 ayatnya yang ke-11. Pada akhirnya, hai saudara-saudaraku, Akhirnya, hai saudara-saudaraku, bersukacitalah, biarlah kamu sempurna. Hendaklah kamu bernasihat-nasihat. hendaklah kamu bernasihat-nasihat. Hendaklah kamu bersehati. Hendaklah kamu bersehati. Hendaklah kamu berdamai. Hendaklah kamu berdamai. Maka Allah pohon kasih dan perdamaian Allah pohon kasih dan perdamaian akan menyertai kamu. akan menyertai. Jadi kita lihat yang Tuhan inginkan, Dia datang dengan kabar kesukaan dari hal perdamaian, supaya kedamaian itu menjadi milik dan bagian kita, dan kita menjadi pembawa damai, bukan menjadi pembawa perselisihan antara satu dengan yang lain. Sebab itu kita berdoa minta kekuatan dan kemampuan dari Tuhan. Memang Tuhan datang memberitakan kabar kesukaan dari hal perdamaian. Dia karuniakan itu di dalam kehidupan kita. Tapi iblis tidak mau kita damai. Iblis tidak mau kita hidup di dalam ketentraman. Iblis tidak mau kita hidup di dalam keadaan yang tidak bermusuhan. Dia mau supaya kita bermusuhan. Tapi sekali lagi Tuhan mau supaya kedamaian itu ada di dalam kehidupan kita. Caranya, Paulus katakan dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-15. Biarlah sentosa, salinan lain, biarlah damai sejahtera dari Kristus menguasai atau memerintah di dalam hatimu. Kolose 3 ayat 15. Biarlah sentosa yang daripada Kristus. Biarlah sentosa yang daripada Kristus. Memerintah di dalam hati kamu. Sampai di situ, memerintah. Biarlah damai sejahtera yang daripada Kristus memerintah, artinya menguasai akan hati kita. Kalau itu yang menguasai hati kita, berarti kita hidup di dalam kedamaian. Tapi kadang-kala sekali lagi iblis mau merampas kedamaian yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita dengan cara menyodorkan persoalan, menyodorkan pencobaan, karena pencobaan itu bukan datang dari Tuhan, tapi datang dari kuasa kegelapan yang diizinkan oleh Tuhan. Sehingga Yakub berkata dalam Yakub 1 ayatnya yang ke-12, Berbahagialah orang yang sabar menanggung pencobaan. berbahagialah orang yang sabar menanggung pencobaan, karena setelah ia sudah tahan uji, Dia akan menerima kelak mahkota hidup akan menerima mahkota hidup. yang dijanjikan Allah kepada segala orang yang mengasihi Dia. Terus Seorang pun jangan apabila ia terkena pencobaan berkata bahwa
Jadi Tuhan tidak mencoba, tapi iblis yang mencoba kita dengan menyodorkan persoalan-persoalan yang mau mengambil damai yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Sebab itu Yakobus katakan, bersabarlah, berbahagialah orang yang sabar. Karena sabar itu merupakan salah satu buah roh dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Untuk itu perlu ada kesabaran di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita tidak sabar, itu akan menimbulkan dosa yang besar-besar. Sebaliknya kalau kita sabar, kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Raja Soleman. Raja Soleman berkata dalam Al-Khatib atau pengkhotbah, apabila bosmu marah, apabila yang dipertuan marah, jangan engkau tinggalkan tempat. Karena sabar dapat membatalkan dosa yang besar-besar. Pasal 10 ayatnya yang keempat, Al-Khatib. Apabila berbangkit murka yang dipertuan akan dikau, jangan engkau lari, jangan engkau meninggalkan tempat. Sabar dapat membatalkan dosa yang besar-besar. Berarti kalau kita tidak sabar, dapat kita melakukan dosa yang besar. Firman Tuhan mengajak kita untuk tetap ada kedamaian di dalam kehidupan kita. Maka kita harus bersabar. Karena kalau orang yang berbicara tentang damai itu termasuk maksud yang baik, kata Raja Soleman. Dalam Amsal pasal yang ke-12 ayat 20. Tipu adalah di dalam hati orang yang berniat jahat. Tetapi pada orang yang membicarakan perdamaian itu, pada orang yang membicarakan, baru bicara soal perdamaian, itu adalah maksud yang baik. Jadi kita perhatikan, biarlah ada di dalam hati kita untuk membicarakan perdamaian. Manakala kita mulai membicarakan kekurangan seseorang, kita mulai membicarakan kesalahan seseorang, berarti bukan membawa perdamaian. Tetapi sekali lagi firman Tuhan mengajak di dalam kehidupan kita, karena inilah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan yang senantiasa menjadi pendamai antara kita dengan Bapa di sorga. Tuhan mau juga kita menjadi pendamai antara satu dengan yang lain. Masih kepada jemaat yang ada di Roma dalam Rum 3 ayat 23 sampai ayat yang ke-25, kata Paulus, sebab sekaliannya sudah berbuat dosa dan kurang kemuliaan daripada Allah. Serta dibenarkan secara seluruhnya saja dengan anugerah Allah oleh sebab penebusan yang ada di dalam Yesus Kristus, yang di hadapan Allah menjadi pendamai. Di hadapan Allah menjadi pendamai. Kristus adalah menjadi pendamai antara kita dengan Bapa di sorga. Dengan jalan iman kepada darahnya, Dengan jalan iman kepada darahnya, akan menunjukkan kebenarannya. menunjukkan kebenarannya. Sebab dibiarkannya segala dosa yang terdahulu di dalam masa panjang sabar Allah. Jadi kita perhatikan bagaimana panjang sabar Allah. Dengan Kristus sebagai pembawa damai yang mendamaikan, tadinya kita sudah tidak ada hubungan dengan Allah, putus akibat dosa, saudara. Tetapi begitu besar kasih Allah akan dunia, termasuk Bapak, Ibu, saya dan saudara. Maka dikaruniakannya anaknya yang tunggal yang kita rayakan di bulan Desember ini. Bahkan sebelum bulan Desember orang mulai merayakan akan hari kelahirannya. Karena dia sang pembawa damai. Dan biarlah itu ada di dalam kehidupan kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita tanggalkan segala akar pahit. Mungkin ada sesuatu yang kita tidak suka kepada sesama. Biarlah kita berikan kelepasan, pengampunan Bapak Ibu Saudara.
Karena itu juga menjadi penyakit di dalam kehidupan kita. Sebab itu Paulus dia nasihatkan kepada jemaat yang ada di Ibrani, supaya jangan barang seorang ada akar pahit. Kalau mulai ada satu hal yang kita tidak suka dengan orang lain, itu akan menimbulkan kepahitan di dalam kehidupan kita. Bahaya kalau dia berakar, karena dia akan menimbulkan kejahatan. Coba kita baca dalam Ibrani 12 ayatnya yang ke-15. Tengokkanlah baik-baik. Supaya jangan barang seorang tiada mendapat anugerah Allah, dan jangan barang sesuatu yang pahit tumbuh dan mengadakan kesusahan, sehingga orang banyak itu dinajiskan. Jadi jangan sampai ada akar yang pahit di dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara, jangan sampai sekali lagi itu ada di dalam kehidupan kita, kita harus buang jauh-jauh. Bagaimana caranya supaya akar pahit itu tidak tumbuh? Saudara, karena dia bagaikan parasit. Parasit ya, biasa sebuah pohon ada tumbuh benalu. Parasit, itu bahaya. Kadang-kala dia kuasai pohon itu. Begitu juga dengan kehidupan kita, tapi cara untuk supaya akar pahit itu tidak berkembang, taruh firman Tuhan di dalam hati. Karena Raja Daud berkata, Mazmur 119 ayat 11, dikatakan di sana, maka segala firman-Mu telah kutaruh dalam hatiku, segala firman-Mu telah kutaruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa. Karena hati ini adalah sumber segala kehidupan kita. Sehingga Raja Sulaiman katakan Amsal 4 ayat yang ke-23, peliharakanlah hatimu terlebih daripada segala yang patut dipeliharakan. Selalu saya katakan, biasanya kalau ABG yang dia pelihara adalah wajah. Supaya tetap cantik, supaya tetap ganteng. Tidak masalah. Tapi yang terutama, kita pelihara hati kita. Kalau hati kita terpelihara, lihat di wajahmu kemuliaan Allah. Lebih cantik Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita rawat wajah kita, kita rawat juga hati kita. Supaya terpancar lewat raut wajah kita, terekspresi bahwa ada kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Tidak kelihatan muka pepayah, tidak cemberut Bapak Ibu Saudara. Ada kemuliaan yang Tuhan nyatakan. Tapi manakala ada akar pahit yang ada di dalam kehidupan kita, itulah yang membuat kita tidak cantik. Cemberut cantik sebenarnya, tapi kalau sudah cemberut tidak cantik. Tapi sekali lagi firman Tuhan dapat mengubah akan setiap kehidupan kita. Sehingga betapa pentingnya firman Tuhan itu kita taruh di dalam hati kita. Sehingga benar-benar kedamaian kita akan nikmati di dalam kehidupan ini. Dan Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah yang datang kepada Bapak Ibu saya dan Saudara tentang bagaimana Yesus yang memberitakan kabar kesukaan dari hal perdamaian. Sehingga kita mengalami kedamaian di dalam kehidupan ini. Karena sekali lagi kalau ada damai, kehidupan kita tetap enjoy. Karena firman Tuhan yang tidak lain adalah Tuhan yang senantiasa menguasai akan kehidupan kita. Sehingga kita akan lihat bagaimana penyertaan Tuhan, sebab itu menghadapi situasi dunia saat ini sebagaimana yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya kepada orang-orang Israel. Begitu juga firman Tuhan itu datang kepada Bapak, Ibu, saya dan saudara. Kita baca dalam Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Jangan takut, aku sertamu. Jangan engkau bimbang, karena akulah Allahmu, Allah yang berkuasa dapat melakukan sesuatu di luar jangkauan akal dan pikiran kita manusia. Tuhan yang memberikan kekuatan
kekuatan pada waktu kita lemah, baik secara tubuh, pada waktu kita merasa lemah iman, Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Lagi aku menolong engkau. Tuhan yang menolong kita. Lagi aku memapa engkau dengan tangan kanan. Tuhan yang memapa kita dengan tangan kanan kebenarannya. Ada apa di tangan kanan? Amsal 3:16, di tangan kanan ada panjang umur, artinya keselamatan. Kita dibimbing oleh Tuhan membawa kita kepada keselamatan. Yohanes 15:16, bukan Bapak Ibu saya dan saudara yang memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang memilih Bapak Ibu saya dan saudara. Nah, Tuhan yang pilih kita, Dia yang bimbing kita dengan tangan kanan kebenarannya, sehingga kita dibawa pada pengenalan akan hal yang benar. Terlalu banyak orang yang belajar, tapi tidak sampai pada pengenalan akan hal yang benar. Seperti kata Paulus kepada Timotius dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-7. Yang senantiasa belajar, tapi tidak pernah sampai pada pengenalan akan hal yang benar. Bersyukurlah Bapak Ibu saya dan saudara, karena Tuhan telah membimbing kita, memapa kita dengan tangan kanan kebenarannya. Sehingga apa yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Timotius 2 ayatnya yang keempat. Karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan, di mana kita dibawa kepada segala kebenarannya. 1 Timotius 2 ayat 4. Yang dikehendaki oleh Tuhan supaya semua, tidak ada yang tidak, semua beroleh selamat dan sampai kepada pengenalan akan hal yang benar. Jadi kerinduan Tuhan sebagaimana kata Petrus kepada orang-orang pilihan yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia dan Bitinia, di mana dia katakan Tuhan tidak gemar seorang pun akan binasa. Karena ada orang yang bilang Tuhan itu lambat datang. Dari dulu dikatakan Tuhan sudah mau datang. Mana itu? Tapi Petrus menjelaskan dalam 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-9. Maka Tuhan tidak berlambatan di dalam hal perjanjian itu. Tuhan tidak berlambatan di dalam hal perjanjiannya itu. Sebagaimana ada beberapa orang yang membilangkan hal itu lambat, melainkan panjang sabar akan kamu. Panjang sabar Tuhan akan Bapak, Ibu, saya dan saudara. Tidak ia gemar akan seorang pun binasa. Dia tidak gemar seorang pun akan binasa. Melainkan sehingga sekaliannya sampai kepada. Tapi Tuhan ingin supaya sekaliannya sampai kepada tobat. Begitu luar biasa panjang sabar Tuhan akan kehidupan kita manusia. Sebab itu di hari-hari terakhir ini, apalagi di Desember ini, kita merayakan hari kelahiran Kristus yang membawa damai. Tapi bukan hanya di Desember yang benar-benar kita rasakan kedamaian. Tapi sekali lagi kadang-kala persoalan orang merayakan hari pembawa damai, kadang-kala oleh karena konsumsi jadi hilang perdamaian. Yang lain suka resepsi, yang lain suka apa? Dosa. Itu bisa. Jadi persoalan yang demikian, kadang-kala demikian, saudara. Ini kelicikan kuasa kegelapan supaya tidak ada damai. Padahal kita merayakan hari pembawa damai, sehingga kesukaan dan kedamaian itu menjadi milik dan bagian kita. Sehingga kalau kita tahu kelicikan kuasa kegelapan itu tidak akan merampas damai yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan suci.